Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, ma ba'd. Pertama, marilah kita membuka dengan cara ini dengan membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Yang kedua, marilah kita membaca doa pembuka belajar secara bersama-sama. Yang ketiga, membaca juz amma surat An-Naba 1 sampai 15 yang akan dibacakan oleh saudari Jelita. Di situ aja lah, Bapak. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا صدق الله العظيم. Dan yang keempat, membaca doa senandung Al-Quran secara bersama-sama. Allah
mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya silakan berdiri. Kita hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siap. Sudah mulai. Selesai. Berdiri. Bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dorong. Kenapa macet? Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Sebelum kita belajar, karena bab 1 tentang perubahan sosial sudah selesai, tinggal nanti kita ambil evaluasi ulangan harian. Sudah belum? Belum ya? Ya, nanti pertemuan berikutnya kita coba untuk evaluasi, untuk mengukur kemampuan kalian dalam
menerima materi tentang perubahan sosial. Nah, sebelum kita lanjut ke materi tentang lembaga sosial, ya kan? Tentunya ada beberapa yang perlu saya tanyakan sebelum materi lebih lanjut. Ya, sebelumnya hari ini siapa yang nggak masuk? Ahmad Dafa. Kemana? Sia sakit. Sakit. Ahmad Dafa Alfa. Oke. Yang lainnya masuk semua ya. Sehat ya? Nggak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit ngomong nanti biar dikasih obat, kalau nggak pulang. Ya. Apa pakai topi? Ya. Kalau botak nggak apa-apa pakai topi. Karena kamu nggak botak. Hah? Besok dipotai. Belum itu? Belum kan? Ya. Oke ya, coba untuk pembelajaran sosiologi, tentunya kan sosiologi itu apa sih? Masih ingat? Ilmu sosial. Terkait dengan apa? Masyarakat. Kenapa di dalam suatu masyarakat itu ada interaksi? Untuk saling membantu. Yang lain? Biar adanya hubungan timbal balik. Yang pada sini? Masih ingat? Kan sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Di dalam masyarakat itu ada interaksi salah satu. Kenapa kok ada interaksi? Jadi, berarti sudah. Jadi belum. Ini belum. Situ belum. Sama dengan kenapa daun itu kok ada yang berwarna hijau? Sama kan? Kenapa di masyarakat itu ada interaksi? Kenapa? Nah, ini jumlahnya tambah semakin banyak. Ini banyak, di sini banyak. Itu dikit satu yang sudah jawab. Sini dikit satu sudah berapa kira jawab. Apa kira-kira? Saling. Enggak, ya baris sini loh. Saya tanya baris sini loh. Apa? Menjalin hubungan sosial. Untuk menjalin hubungan sosial sini? Apa? Loh, kalian pernah berinteraksi apa enggak? Loh, ya kenapa harus ada interaksi di situ? Untuk apa? Saling mendukung. Susah mengungkapkan. Iya. Apa yang sudah kita lakukan, kita alami, tapi ketika kita ingin mengungkapkan apa yang sudah kita alami tadi, sulit. Sama dengan kalau kita melihat orang lain, menilai orang lain itu mudah, tapi menilai diri kita susah, ya kan? Ya toh? Nah, makanya membaca yang paling sulit itu membaca apa? Membaca diri sendiri itu yang paling sulit. Membaca Al-Quran kamu pintar semua. Yang Hindu, Buddha baca kitabnya mudah semua. Kita membaca bahasa Jawa itu yang Hono Coroko itu mudah. Tapi membaca diri kita sendiri itu yang paling sulit. Ya kan? Nah, sekarang interaksi itu untuk apa? Karena manusia sebagai makhluk sosial, ya kan, yang diciptakan paling sempurna di muka bumi ini, punya mulut, punya lidah, punya telinga, sempurna lah pokoknya manusia tuh. Punya rasa, punya pikiran, ya kan? Namanya makhluk sosial pasti membutuhkan makhluk yang lain. Nah, itulah kenapa manusia itu dalam sosiologi ada interaksi. Karena sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia, maka sosiologi itu menjadi ilmu dari segala ilmu yang ada. Kamu jadi dokter ya butuh sosiologi, kamu jadi ilmu fisikawan ya butuh sosiologi, kamu jadi ahli nuklir ya butuh sosiologi. Semuanya butuh sosiologi, ya. Makanya di dalam konsep sosiologi itu tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa dirubah. Walaupun ada orang mengatakan itu faktor genetik, itu faktor keturunan, gitu. Kalau istilah Jawa ini kacang melu lanjaran, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Itu bisa diubah semuanya. Karena apa? Ada interaksi.
tergantung bagaimana interaksinya. Paham ya? Nah, kenapa yang kedua? Kenapa manusia itu selalu berubah? Kalau materi yang kemarin kan tentang perubahan sosial. Kenapa manusia itu selalu berubah? Kenapa masyarakat itu selalu berubah? Kenapa? Yang lebih baik lagi. Karena ingin berubah ke hal yang lebih baik. Sini ya, Po. Kalau tugasnya kemarin kan saya suruh menganalisis perubahan sosial pada dirimu dari SMP sampai SMA. Ada nggak perubahannya? Kenapa kok berubah? Oh, nggak tetep Karena ada suatu tujuan. Ini, ayo yang belakang, sana, ayo. Apa? Untuk sementara kamu di belakang. Satu masalahnya pindah di depan. Oke? Ya, biar pinter. Ya, kamu tuh pinter butuh perhatian. Kalau di belakang kan nggak diperhatikan. Ya toh? Apa? Sini? Karena kemajuan teknologi. Karena sini apa? Apa? Untuk mengubah kualitas hidup. Ya, karena setiap manusia itu memiliki motivasi. Ya, perubahannya tergantung pada lingkungannya. Kalau masyarakat Baduy itu jangan dikatakan tidak ada perubahan sosial walaupun dia ada di pedalaman. Ada perubahan sosialnya, tapi dalam konteks lingkungannya. Dengan adanya banyak perambahan hutan di tepan-tepan dan sebagainya, dia perubahannya apa? Perubahannya semakin ketat mengawasi pergerakan yang ada di sekitarnya. Supaya apa? Lingkungannya tetap aman. Kalau kemarin santai, ya kan? Sekarang dengar-dengar, ya kan? Sana ditebang, sana digusur, sana ini, dia semakin intens untuk mengawasi hutannya. Ya kalau kita termotivasi karena apa? Kita ingin selalu berubah, ya kan? Dan harus berubah menyesuaikan dengan ya apa yang ada pada diri kita. Kalau kita semakin dewasa berarti perubahan sosialnya semakin dewasa, perilakunya juga menunjukkan orang dewasa. Kalau sudah berkeluarga jangan seperti anak remaja. Ya sesekali nggak apa-apa lah, jalan main motor-motoran, trek-trekan itu nggak apa-apa karena hobi, ya kan? Tapi tidak menghilangkan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Apa kalau sudah berkeluarga? Ya kepala rumah tangga itu bagaimana? Ibu rumah tangga, ya bagaimana menjadi ibu rumah tangga? Paham ya? Ya, maka dari itu jangan kau percepat masa dewasamu. Ya kan, jangan kau percepat ya dewasa yang sebelum waktunya. Ya kalau nanti sudah waktunya silakan kamu berpikir dewasa terus. Kan kamu syukuran anak-anak kan, masih SMA SMP itu dibilang masih anak, ya kan? Karena apa? Masih menjelang remaja, menjelang dewasa. Paham ya? Makanya dalam undang-undang pernikahan itu juga ditegaskan umur 20 tahun ke bawah tidak boleh menikah. Paham ya? Paham? Ya, nikmati masa mudamu. Puaskan masa mudamu. Paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi tentang perubahan sosial. Lembaga sosial, sorry. Oke, konsepnya seperti ini. Dalam lembaga sosial ada ciri lembaga sosial, sifat lembaga sosial, tipe lembaga sosial. Nah, sebelum berlanjut ke materi yang selanjutnya terkait dengan lembaga sosial, apa yang ada dalam pikiran kalian terkait dengan lembaga sosial? Apa? Coba. Organisasi. Apa? Organisasi. Organisasi terus? Ini? Perkumpulan situ? Apa? Apa? Banyak loh itu manusianya. Jaringan sosial. Terus itu? Pinggir? Apa? Butuh nggak kita tuh lembaga sosial? Kenapa? Contohnya apa?
Apa contohnya? Untuk menambah wawasan. Satu, dua, apa lagi? Untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Tiga. Apa? Ayo. Memiliki aturan tertentu. Sebelah sana. Untuk membantu kelangsungan hidup. Oke. Ya contohnya tuh gak usah jauh-jauh. Yuk kita ini kan berada dalam lembaga sosial yang namanya lembaga pendidikan. Kita butuh nggak pendidikan itu gitu loh. Nah, untuk apa? Ya, tapi benar apa yang disampaikan tadi salah satunya. Tambahi, ya kan? Untuk penyaluran bakat dan minat. Bakatmu tuh opo? Nah, ya kan? Nah, itu diasah di lembaga pendidikan. Karena apa? Di situ ada OSN, Olimpiade A, ada O2SN, olahraga ada FLS3N, ada penelitian, ada bahasa, macam-macam. Nanti kamu pandainya di bidang apa, salurkan di situ. Olahraga silakan olahraga, bulu tangkis silakan bulu tangkis, tekuni bulu tangkis, tekuni sepak bola, tekuni bola voli dan sebagainya. Ya, paham ya? Nah, ada sekolah-sekolah yang menyediakan khusus untuk sekolah olahraga. Di Palembang ada, di Metro ada, di Jawa banyak. Itu kan apa? Itu lembaga pendidikan. Ya, nanti kalau setelah kuliah, pendidikannya di bidang apa? Misalnya teknik, cari yang menyediakan teknik di situ. Pengen jadi guru, ya silakan cari yang di lingkup tentang keguruan. Pengen jadi ilmuwan, silakan cari jurusan skill keilmuan. Ya, menjadi ilmuwan kimia, ilmuwan teknik nuklir dan sebagainya. Silakan. Kata orang itu kan mudah menghancurkan suatu negara, ya kan? Hancurkanlah dunia pendidikannya, maka negara itu lama-lama akan hancur dengan sendirinya. Makanya perang terhadap narkoba, terutama di kita itu kan sekarang lagi gencar-gencar, apalagi di Filipina. Waktu presidennya siapa? Duterte itu, narkoba tembak tempat, pemakai tembak tempat. Itu kan perang terhadap narkoba. Karena apa? Narkoba itu bahaya. Ya kan? Saya yakin di kelas ini nggak ada yang kena narkoba kan. Kalau sudah kena narkoba itu belajar sudah nggak konsentrasi, otaknya sudah kemana-mana, ya. Pikirannya melayang-layang, adanya hanya kriminal dan sebagainya. Ya, makanya di dunia pendidikan, ya itu ada kita sering penyuluhan tentang narkoba. Ya walaupun kita belum pernah merasakan, setidaknya kita tahu dampak dari narkoba. Paham? Oke. Nah ini, nanti ada video tentang lembaga sosial. Definisi lembaga sosial merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Inggris social institution. Ada yang mempergunakan istilah pranata sosial, ada yang menggunakan istilah lembaga kemasyarakatan, ada juga yang menggunakan istilah lembaga sosial. Ada pada dasarnya semua itu mempunyai pengertian yang sama, yaitu adanya norma dan peraturan-peraturan yang mengatur pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Ada lembaga sosial, ada pranata sosial. Itu sama apa beda? Sama. Tapi ada yang membedakannya. Ya kan? Apa perbedaannya? Nah, siapa yang tahu? Lembaga itu tempat, kalau pranata itu perantara. Oke, yang lain. Kalau lembaga itu tempatnya, pranata itu perantaranya. Oke, yang lain? Apa? Samo. Ini dari sini? Sama.
Ya sama gitu. Diyoyo kan Pak, ayo. Ya kan? Lembaga itu tempatnya ini namanya lembaga. Nah, Pranata itu isinya di dalam lembaga itu apa? Dalam bidang apa? Ya kan? Paham maksudnya? Contoh, ya. Ada lembaga sosial namanya, ini tentang olahraga. PSSI, apa PSSI? Apa? Se-Indonesia? Apa oke segala bal-balan apa? Tata sepak Indonesia. Apa? Apa? Persatuan Silat Indonesia. Coba gue apa? Gak tahu. Persatuan sepak bola Indonesia. Hai. Apa Pin? Yang ngerti? Astagfirullahaladzim. PSSI. PSSI. Lari Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhanku. Sepak bola ya, bukan silat cintaku. Sepak bola kok teko silat barang ini loh. Ini tadi yang hampir bener si Arif loh. Se-Indonesia itu yang se-Indonesia itu. Nah, tuh Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Tadi disingkat sama Arif. Seluruhnya se-Indonesia. Nah, ya. Nah, Pranatanya apa? Pranatanya yang ngatur tentang sepak bola. Di dalam lembaga PSSI itu nggak ada aturan tentang bola voli, nggak ada, tentang silat ya nggak ada, tentang basket ya nggak ada. Di sana hanya mengatur tentang aturan sepak bola. Oh, kalau kena tangan itu namanya ini, kalau kena pelanggaran ini namanya ini, kalau ini namanya ini nanti dapat kartu merah. Kalau pas penalti harus seperti ini, itu namanya Pranata. Kalau nanti kamu kuliah tentang teknik, itu Pranatanya tentang teknik apa di situ yang kamu tuju? Apakah teknik nuklir, apa teknik kimia, apa teknik yang lain? Paham? Oke, coba kita lihat videonya dulu sebelum ke materi. Yang penting lembaga sudah paham ya, lembaga ya. Nanti yang dalam-dalamnya lembaga itu kita coba lihat lagi nanti. Tak carikan videonya dulu. Sayangnya ada videonya. Coba diperhatikan, habis ini kita coba diskusi. Loh, kok nggak ada? Oh, belum dikeluarkan ini tadi. Mengapa masyarakat kita bisa hidup teratur? Aturan, norma. Mengapa masyarakat kita bisa hidup teratur? Mengapa ada aturan, norma, dan lembaga yang mengatur kita? Coba bayangkan, apa yang terjadi jika tidak ada aturan, tidak ada lembaga, tidak ada yang mengatur interaksi di antara kita? Bisa kalian bayangkan hidup di dunia tanpa aturan, tanpa keluarga yang membimbing, tanpa sekolah, atau bahkan tanpa pemerintah yang mengatur? Seperti apa? Sedikit ya. Mereka kayak banyak nih. Dari yang lain. Oh, nggak ada nih. Oh, ini perubahan sosial. Oke, coba. Tadi sekilas sudah disampaikan kan? Kenapa kita butuh lembaga? Oke, sekarang coba kalian bentuk sebuah kelompok kecil aja, atau dengan 4 orang, ya kan? Coba lihat apa yang ada di sekitar tempat tinggalmu, lembaga sosial,
apa fungsi dari lembaga itu terhadap dirimu? Silakan. Ada kan lembaga sosial di daerahmu, di sekitarmu? Ada kan? Ya, silakan. Diputer. Apa kursinya? Hah? Apanya? Iya, satu aja. Satu aja gak apa-apa. Akan Taruna. Sedang Silakan dibayangkan lembaga apa kira-kira, kemudian apa yang kamu rasakan dengan keberadaan lembaga itu. Ya, saya rasa ada semua yang namanya lembaga sosial. Kalau kalian melihat, mendengarkan apa yang disampaikan di video tadi, ya tentunya kalian juga bisa menyampaikan lembaga apa aja yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Paham? Jika ada apa-apa, dulu juga ada apa-apa. Saya kasih waktu 10 menit. Yang pertama, tentukan dulu lembaganya apa. Ya. Kemudian diskusikan. Kita ketemu lembaga apa? Apa? Karang Taruna. Kamu? Lembaga pendidikan. Pendidikan. Kamu? Oh, kamu sini? Enggak ada semua ini? Kasih kata uangnya sini. Apa? Kamu berdua lembaga apa kira-kira? Oh, ini pinter-pinter kan? Apa? lembaga Lembaga apa? Loh, malah kamu lembaga apa? Belum dapat. Astagfirullahaladzim. Kamu melok situ, kamu situ, nggak mau itu, manggi. Kamu lembaga apa? Karang Taruna. Oke, kamu? Lembaga sosial. Apa? Lembaga sosial apa? Pajak. Ada apa? Ada ya wes. Kamu? Pengajian teman. Ya silahkan terus saja nanti sampaikan. Kamu? Oke. Oke, silakan ditentukan, dipikirkan, didiskusikan kira-kira apa yang ada dalam pikiranmu tentang lembaga yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Silakan. Itu kan tinggal kalian, yang kalian rasakan tuh apa gitu loh. Nggak usah pikir panjang, kan tiap hari kamu rasakan kan. Ya.
Habis ketemu? Lembaga apa? Tidak apa-apa. Kamu berdua sudah? Nyari apa? Oh mikir. Ya, cuma nggak tahu aku yang kau pikirkan tuh apa. Ya jelas. Silakan. Banyak lembaga yang ada di sekitar itu banyak. Jadi lembaga apa? Kantor? Karang Taruna, ya. Kemarin kelas ini yang dari Kromongan nggak ada? Ada. Siapa? Yang Mela remaja-remaja itu dari kemarin? Siapa? Ada nggak? Itu IPS 2. Oh, anak IPS 2. Sudah. Ya termasuk kan remaja masjid, mungkin bisa disampaikan. Apa kira-kira? Sambil lihat perubahan sosial, karena lembaga sosial juga berdampak pada perubahan sosial ya. Perubahan sosial. Ngomongin perubahan sosial, apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial adalah sebuah proses yang mengubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial Ini lembaga apa? dan bisa berubah. Sosial. Lembaga apa? Ini kita beri lembaga apa? Pendidikan. Pendidikan. Ini coba. Manusia selalu Masih ada hubungannya antara lembaga sosial dengan perubahan sosial. dengan perubahan sosial. Di dunia yang terus berkembang ini, kita seringkali disaksikan oleh perubahan besar yang mengubah cara kita hidup, berinteraksi, dan memandang dunia di sekitar kita. Namun, di balik setiap perubahan yang terjadi, ada kisah-kisah yang menginspirasi. Perubahan sosial dapat terjadi secara perlahan atau tiba-tiba dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Kami akan membawa kalian dalam perjalanan melalui masa lalu, sekarang, dan masa depan untuk menjelajahi bagaimana perubahan sosial telah membentuk masyarakat kita dan bagaimana masyarakat kita membentuk perubahan itu. Perpustakaan menjadi jantung dari budaya membaca. Orang-orang dari berbagai usia menghabiskan waktu berjam-jam di antara rak buku yang tinggi menjelajahi dunia baru melalui halaman-halaman buku. Dulunya, tempat ini adalah pusat dari setiap pencarian pengetahuan, di mana setiap lembar buku menyimpan cerita dan pengetahuan yang tak ternilai harganya. Perpustakaan ini menjadi saksi bisu dari perubahan sosial yang terjadi.
Dari rak-rak buku yang dulunya penuh, ramai dengan pengunjung, kini lebih sepi. Perpustakaan tidak kehilangan maknanya. Ia hanya beradaptasi. Perpustakaan tetap menjadi tempat bagi mereka yang haus akan pengetahuan, baik melalui lembaran kertas kuno maupun layar digital modern. Ini pemandangan itu mulai jarang terlihat. Di daerahnya ada perpustakaan desa? Oleh hiruk-pikuk Nggak ada. Oke. smartphone dan tablet menjadi media baru untuk mengakses buku elektronik, menawarkan kenyamanan dan kemudahan yang tak tertandingi. Dengan e-book, kita dapat membawa ribuan buku dalam satu perangkat kecil, mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Di era modern, mall telah menjadi ikon gaya hidup dan pusat perbelanjaan utama. Namun, di balik gemerlapnya mall, terdapat kisah pergeseran sosial. Dahulu, pasar tradisional menjadi jantung Pasar ada? perekonomian dan pasar tradisional telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat selama berabad-abad. Di sini, orang tidak hanya berbelanja, tetapi juga bersosialisasi, bertukar informasi, dan membangun hubungan komunitas. Perubahan sosial telah membawa kita ke dalam era baru dalam berbelanja. Dahulu, pasar tradisional adalah tempat utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suara penjual yang menawarkan dagangannya, aroma rempah-rempah, dan keramaian yang khas Silakan sambil dikerjakan. menciptakan suasana yang unik dan nyaman. Lembaga sosial apa di daerahmu? Dan kemudian dampaknya apa? Manfaatnya apa? Namun, seiring waktu, mall mulai mengambil alih peran pasar tradisional. Mall menawarkan lingkungan yang lebih bersih dan lebih terlihat higienis. Udara yang sejuk dengan pendingin ruangan, tata letak yang rapi, serta berbagai fasilitas modern memberikan kenyamanan yang lebih bagi para pengunjung. Di sini, orang dapat menemukan berbagai hiburan dan aktivitas selain berbelanja. Meskipun demikian, Dua kali 40 menit. memiliki keunikan dan daya Dua tarik kali. tersendiri. Pasar tradisional dengan keramahannya dan mall dengan kenyamanannya. Keduanya adalah cerminan dari perubahan sosial yang terus berkembang di masyarakat kita. Teknologi telah membawa kita ke era baru, yaitu era belanja online.
Perubahan ini bukan sekadar perpindahan dari toko fisik ke platform digital, tetapi sebuah revolusi yang mengubah cara kita hidup dan berinteraksi dengan dunia ekonomi. Perubahan sosial menunjukkan bagaimana masyarakat kini mengandalkan teknologi. Ada perbankan di daerahmu? Ada. Ya kan termasuk lembaga ekonomi. Teknologi telah Apa manfaatnya? aspek kehidupan, seperti transaksi Banyak ya? memudahkan Ya, iya. mengirim atau menerima uang. Dahulu, bermain di luar rumah adalah hal yang murah bagi anak-anak. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam bermain bersama teman-teman tanpa henti berlari, tertawa, dan bersenang-senang. Namun, kini pemandangan itu mulai jarang terlihat. Perubahan sosial yang kita alami dewasa ini sungguh luar biasa. Dahulu, anak-anak selalu bermain di luar rumah, saling berinteraksi, berlari-lari di lapangan, atau bersepeda bersama teman-teman. Kini, suasana itu telah berubah. Anak-anak lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumah. Mereka berfokus pada layar gadget dan permainan video. Interaksi yang dulunya dilakukan secara langsung kini tergantikan oleh komunikasi virtual. Oke, sudah. Terkait dengan lembaga sosial? Sudah. Kalau dikaitkan dengan perubahan sosial, ya kamu pasti tahu lembaga sosial apa yang ada dalam di sekitar rumahmu, tempat tinggalmu. Sudah? Sudah? Ini sudah? Sudah? Lembaga apa sudah? Ini sudah? Itu sudah? Itu? Nah, oke, coba kelompok satu yang menyampaikan lembaga apa dan manfaat atau dampak pada dirimu itu apa? Satu sini, silakan sampaikan. Berdiri. Silakan. Ya, sebutkan. Salah satunya yaitu lapas atau penjara, yaitu untuk mengubah perilaku para kriminalitas agar menyadari akan perbuatannya yang salah, dan untuk merubah para kriminalitas tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Oke. Tapi kebanyakan orang yang dari lapas tuh terus nggak lebih baik, tambah dapat ilmu. Jadi apa? Ayo silakan. Lembaga apa? Sampaikan alasannya. Lembaga sosial yang berupa pajak. Pajak. Ya, menggunakan jalan, jembatan, pembukaan lapangan baru. Ya. Kerja baru. Oke. Nih, pajak. Dari pajak oleh rakyat, dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat. Karang Taruna memperkuat silaturahmi dan menjaga kekompakan pemuda-pemudi. Adapun fungsi Karang Taruna membantu kegiatan-kegiatan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Contohnya seperti peringatan 17 Agustusan dan kegiatan lain
yang lainnya. Ya, kamu aktif nggak di Karang Taruna? Iya Pak. Iya, pora. Mau ngapusi. Oke, Karang Taruna. Ini apa lagi? Ayo sampaikan apa? Lembaga apa? Ya, ya dengar suaranya. Lembaga keagamaan adalah lembaga yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai nilai-nilai keagamaan seperti mengadakan pengajian ibu-ibu pada hari Jumat dan bapak-bapak setiap hari Rabu, serta menyediakan tempat untuk anak-anak belajar mengaji. Manfaatnya untuk meningkatkan ilmu keagamaan yang dulu tidak bisa mengaji menjadi bisa, meningkatkan hal atau kegiatan yang positif. Ya. Jadi lembaga keagamaan. Apa? Serah mikir gitu. Nah, sini. Itu Pak. Ya. Lembaga pendidikan, fungsi yaitu sebagai sarana untuk mendidik ke arah yang lebih baik dan menjadi penyalur bakat dan minat yang kita rasakan, dapat membuat hidup lebih baik dan berkembang menjadi generasi yang lebih maju. Jika tidak ada lembaga pendidikan, anak-anak harus tidak bisa berkembang untuk mengikuti perkembangan dan ilmu teknologi yang lambat. Negatif, positif. Lembaga pendidikan dapat mengantarkan suatu negara menjadi lebih maju, membuat anak bangsa lebih berwawasan dan berpikir kreatif, inovatif, dan krisis. Ya. Pendidikan. Sini. Sama deh Pak, Tidak apa-apa. Jangan deh, alasannya sama. Ini Karang Taruna. Fungsi dari Karang Taruna adalah untuk membantu daerah atau desa untuk mempermudah kegiatan yang ada di daerah atau desa. Yang manfaatnya adalah untuk mengembangkan potensial kreativitas, dan yang kedua menambah kesadaran dan tanggung jawab sosial. Bahwa di seluruh desa itu harus ada tanggung jawab dan kesadaran, dan tidak hanya di rumah saja itu Pak Engki. Ya. Dan yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat menjalin hubungan sosial di masyarakat. Tidak itu saja itu. Ya. Yang penting pemudanya aktif ya. Iya, mulai aktif. Terus kelompok ini terakhir. Polisi, lembaga keamanan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, mengatur masyarakat, meminimalisir tindakan kriminal yang akan terjadi. Terus adanya keamanan dalam masyarakat dan nyaman dalam bersosialisasi. Ya. Oke ya, dari sekian kelompok membahas tentang lembaga sosial yang ada di sekitar tempat tinggal, tapi ada satu lembaga sosial yang sangat-sangat bermanfaat, yang sangat dirasakan oleh kita semua, yaitu lembaga apa? Lembaga apa? Sekali lagi, lembaga apa? Lembaga yang namanya keluarga. Ya. Lembaga yang terkecil itu adalah keluarga. Tidak ada yang mengatakan lembaga keluarga di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kelompok nggak ada. Padahal itu yang kita rasakan loh. Di keluarga pertama kali kita diajarkan sopan santun, diajarkan berbicara yang sopan, diajarkan perilaku, diajarkan makan yang baik dan sebagainya. Makanya sekolah itu tidak mau ketika orang tua memasrahkan dirimu sepenuhnya ke sekolah. Harus ada kolaborasi antar sekolah dengan orang tua. Ya kalau di rumah kamu diajari, mohon maaf, diajari mabuk, kemudian di sekolah terus diajari bener, susah. Ya kan? Walaupun nggak diajari ya di rumah, misalnya orang tuamu ngajak kawan-kawannya, bapakmu mabuk di situ. Loh, itu ada kamu di situ. Itu kamu melihatnya, kamu merekam dalam otakmu, ya kan? Kemudian besoknya kamu suruh sekolah yang bener di sekolah. Kira-kira mau bener apa nggak? Bisa bener nggak? Akhirnya apa? Di jalan yang ngerokok. Kemudian di sekolah habis istirahat beli ketengan, ngerokok. Kalau enggak bawa sakunya di tasnya 1 keteng, habis istirahat ngerokok. Ya seperti itu akibatnya. Ketika dimarah di sekolah, marah orang tuanya.
Nggak terima karena apa? Mungkin disebat kakinya, dicubit pinggangnya, ya kan? Kalau nggak dicubit bibirnya yang rokok itu, nggak terima, loh. Ya kan? Makanya kami di sekolah, kalau orang tua mau masrah bongkoan, ya istilah Jawanya, pokoknya masrah-pasrah semuanya, pendidikan anaknya dipasrahkan ke sekolah, kami nggak siap. Harus ada apa namanya, kolaborasi antar orang tua dengan sekolah, itu harus seimbang, saling mengawasi. Kalau di sekolah itu tugasnya guru, kalau di rumah itu tugasnya orang tua. Kadang-kadang guru itu masih dituntut, kalau sudah pulang dari sekolah itu masih suruh ngawasi. Ketika di dalam perjalanan ke rumah itu ngopoi bae anak itu, apakah mampir di warung, di kafe ngerokok, apakah mampir ke PS dan sebagainya, kira-kira sampai rumah atau tidak. Ya, kadang-kadang berangkatnya pun ketika berangkat dari rumah pamitan sama orang tua kasih uang saku, itu nggak sampai ke sekolah, kemudian dapat panggilan dan sebagainya. Ini masih nggak terima orang tuanya. Paham ya? Paham lah? Oke. Jadi itu manfaatnya banyak sekali yang sudah kalian sampaikan, tapi satu yang terlupakan yaitu keluarga. Tadi ada yang menyebutkan Karang Taruna, ada yang menyebutkan ini apa? Lapas. Tadi apa lagi? Pengajian, ada keamanan dan lain sebagainya. Ya itulah mungkin fungsi yang kalian rasakan dari adanya lembaga sosial. Tentunya banyak sekali dari apa yang disampaikan di video tentang perubahan sosial, yaitu adanya suatu lembaga pendidikan, ya kan, yang bisa mengubah perilaku, kebiasaan, pola pikir dari setiap manusia yang ada di dalamnya itu. Kemudian di situ berkembang menjadi sesuatu yang maju dan modern, ya. Pasar yang awalnya menjadi suatu interaksi tradisional, berinteraksi secara ekonomi, berkembang menjadi pasar yang modern. Kemudian berkembang lagi ada lembaga ekonomi yang lain, yaitu perbankan, yang mengatur tentang ekonomi masyarakat. Ya, apalagi sekarang banyak kita transaksi non tunai, banyak penyedia layanannya banyak. Nah, itu diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Itulah yang dikatakan manfaat dari lembaga ekonomi bagi masyarakat. Kamu aman, rasa aman ketika menabung di bank yang di situ ada terkoneksi dengan OJK. Karena apa? Bank itu legal dan diawasi oleh negara. Ya kan? Cuman kalau kamu nabung-nabung di koperasi-koperasi yang kecil tanpa ada koneksi dengan OJK, bahaya. Kamu nabung di rumah, bahaya di situ. Ada gerandong yang kepalanya hitam, ada gerandong yang kepalanya merah, rayap di situ. Ya kan? Habis dimakan rayap. Tapi ketika ditabung di perbankan yang terkoneksi dengan OJK, duitmu aman. Kamu interaksi mudah. Hari ini nak belanja apa yo? Scroll deh. Belanja nggak perlu ke pasar, nggak perlu ke pasar modern. Cukup dengan keranjang kuning, selesai. Nih, aku nak belanja apa nih? Langsung transfer, nggak perlu ke ATM, nggak perlu ke bank. Langsung di handphonemu. Terkirim. Nah, sudah. Ya kan? Banyak tuh penyediaannya layanan dari jasa keuangan, macam-macam, bla 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 bla. Nah, ya, ini saya katakan di awal tadi ada perbedaan lembaga dan institut atau pranata. Ya. Nah, lembaga merupakan suatu sistem norma atau aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Lembaganya itu opo, permainan sepak bola. PSSI apa PSSI? Ya, masih ingat, alhamdulillah, masih ingat berarti. Ya kan, nggak usah disingkat-singkat, masuk Persatuan Sepak Bola se-Indonesia. Ya, apa-apa, yang penting kan bener. Ada penelitian kemasyarakatan, ada jurnalistik, ada pendidikan agama. Ya. Nah, ada pendidikan teknologi. Nah, peranatanya atau institut apa ini?
merupakan kelompok orang yang terorganisir yang bertugas melaksanakan aktivitas tertentu, yaitu ada di lembaga apa? Sepak bola, ya sepak bola ngatur, nggak ada di dalam sepak bola tuh, dia tuh melok-melok ngatur buat rancangan bola voli, nggak ada. Ya. Pendidikan agama atau lembaga agama, misalnya KUA, distrik KUA itu ngatur tentang pidana, nggak ada. Gitu? Pengadilan agama mengatur tentang pidana, nggak ada. Nanti pidananya ada sendiri, disilakan di pengadilan negeri. Misal ada kekerasan rumah tangga, ingin bercerai, cerai dulu baru diproses pidananya. Apa pidananya? Gebukin kepala rumah tangga misalnya. Gitu? Paham? Gebukin kepala rumah tangga. Berarti siapa yang tersangkanya? Istri. Ya kan? Istrinya terlalu keras, terlalu galak. Ya kan? Akhirnya apa? KDRT. Nah, contoh tim sepak bola nah itu. Di PSSI dia nggak meneruskan PBSI. Nggak menuliskan tentang karate, nggak ada. Adanya itu ya sepak bola, ya ada Arema, Persib, Sriwijaya, Semen Padang dan sebagainya. Di dalam PSSI itu ada itu. Kemudian ada lembaga ilmu pengetahuan alam LIPI, itu tentang penelitian sosial di situ. Kemudian ada Jawa Pos, itu tentang jurnalistik. Somek, Sumatera Expert, ada Seripo, ada macam-macam lah. Kompas, ada Sindo dan sebagainya. Kemudian ada pendidikan agama, itu ada Institut Agama Islam. Kalau sekarang ada UIN, ya kan? UIN itu apa? UIN itu apa? Apa UIN itu? Teng 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 teng. Apa UIN itu? UIN. Teng 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 apa? Gue habis sekolah apa kuliah loh? Universitas Islam Negeri opo misalnya kan? Apa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah mana? Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Raden Intan Palembang, Maulana Malik Ibrahim Malang sebagainya. Mosok UIN lali. Ya. Teknologi apa? Institut Teknologi Bandung, ada ITS, ada ITB, ada IPB dan sebagainya. Itu terkait dengan teknologi. Kalau tentang yang khusus guru dulu itu ada namanya ya PGRI, itu khusus guru, ya kan? Kemudian tentang sekolah keguruan apa itu juga khusus guru. Perbankan ada STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, itu tentang ekonomi, perbankan dan sebagainya. Inilah perbedaan antara lembaga dan institut atau peranata. Jadi apa yang berdampak pada diri kita itu tergantung pada perubahan sosialnya. Kita tuh mau berubah enggak? Kalau kita mau yang efektif, efisien, silakan. Manfaatkan teknologi yang ada dan fasilitas yang ada di sekitarmu. Kamu buat kartu kredit, nah, kita nggak usah pakai ATM, pakai kartu kredit, ya kan? Sekarang bayar apa? Pakai QRIS, gitu? Cukup, yes, bayar. Dana ada, GoPay ada, link aja banyak, Shopee, ya kan? Kamu punya mau ngutang itu nggak usah nak survei-surveian. Oh ya, SOPP saya sudah limit 25 juta ngutang. Kalau orangnya nggak ada, nggak tahu tempatmu, nggak usah dibayar. Tapi namamu merah, red merah, Kelvin merah, shred. Karena mau nggak bayar di situ. Jadi apa kamu nggak bisa utang ke bank lain, nggak bisa mau ajukan dana ini nggak bisa. Karena apa namamu di black merah, shred. Karena apa nggak bayar. Walaupun orang itu nggak tahu, kamu hanya klik di handphonemu, dia kan duit cair 25 juta, shred. Asuransi sekian nggak kamu bayar. Nah, bahaya itu. Kredit motor gue ora iso. Utang ning koperasi yo ora iso. Utang bank yo ora iso. Nah, iyalah bayangkan. Dan orang ingin melakukan kejahatan juga mudah. Ya, dengan beberapa aplikasi yang sudah ada. Karena saya kemarin hampir kena tipu. Ditanya, dengan Pak Enggi, ya betul.
Ya, Bapak mendapatkan asuransi ketika sakit nanti ada klaim 2 juta per hari, bla 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 bla. Ini untuk mencocokkan data, nama, benar. Ini, waduh maaf Pak, saya lagi di jalan, ini repot, matikan, ceklek, sudah selesai. Itu kalau kita itu terhipnotis dengan apa yang dia sampaikan, kita ikuti terus. Nah, bukan tuh, benar. Coba sebutkan nicknya, benar. Nah, sudah kenal kamu. Karena saya juga sudah kena. Nah, itu, ya kan? Paham ya? Jadi hati-hati dengan teknologi, dengan perubahan sosial yang ada di sekitar kita, dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di sekitar kita. Nah, ini kita coba berbicara mengenai definisi lembaga sosial menurut beberapa ahli. Nanti kalian juga bisa menyampaikan, Pak, saya punya asumsi tersendiri terkait lembaga sosial. Silakan. Tapi dengan catatan, apa yang kamu sampaikan itu sudah dibuktikan dengan hasil penelitian tadi, yang namanya ini. Mana tadi? Nah, mana tadi ya? Nah, penelitian yang kedua, riset tentang lembaga sosial ini, bla bla bla, kemudian didiskusikan, bla bla bla, kemudian disahkan. Itu kamu sudah bisa mengeluarkan pendapat tentang lembaga sosial. Paham ya? Ya, kalau kamu mau mikir ya seperti itu, kalau iyo kan baik, ya jadi, ya, iyo kan baik, sekolah, balik, yang penting ada nyawa di kelas. Nah, iya Pak, aku mah ini baik, itu kawan-kawan pun nakal-nakal banyak jadi tentara, jadi polisi, ya, jadi tentara, jadi polisi, jadi apa? Nah, nasib, ya ada duit banyak, jadi, iyo kan baik ya, iya. Iya kan baik. Menurut Suryanto Sukanto menyimpulkan sudut pandang sosiologis dengan meletakkan institusi sebagai lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai suatu jaringan daripada proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan manusia dan kelompoknya. Makanya di dalam suatu lembaga sosial itu memiliki nilai dan norma yang bertujuan untuk mengatur perangkat kerjanya di dalam lembaga itu. Makanya setiap lembaga sosial itu memiliki nilai dan norma yang berbeda. Kalau kalian mengatakan, Pak, di Jakarta itu banyak sekolah yang rambutnya gondrong, rambutnya panjang-panjang, itu tidak apa-apa. Itu juga SMA Pak, SMA di Jakarta lagi, di ibu kota lagi, keren lagi. Nah kita ini di dusun mah ini cak-cak weh, rambutnya nak disiplin, nak pendek, nak botak, nak ini. Nah, kenapa? Lembaga sosial itu memiliki aturan yang berbeda. Kamu berangkat sekolah pakai jaket rambut gondrong dikeruk preman, kayaknya dihadang sama polisi, gitu? Iya. Nah, fungsinya apa? Supaya rambutmu itu rapi. Pakai jilbabnya warnanya sama. Kalau bisa mereknya juga sama. Supaya apa? Disiplin. Rapi. Cek anak sekolah lah. Nah itu nah. Walaupun ya benar anak sekolah. Ya kan? Iya kan baik. Ya gitu. Ya. Enggak apa-apa. Yang penting ada nyawa di kelas, duduk, diem. Ya. Daripada nganar-nganar kemana-mana nggak jelas. Paham ya? Nah, rambutmu biar pendek itu biar kamu disiplin, yo rapi, ya kan? Bajunya masuk tukang ojek lo dimasukkan, iya kan? Tukang ojek yang di jalan itu kan juga bajunya dimasukkan pakai rompi ojek Martapura, pakai helm, ya. Apalagi saya kan guru, ya baju tak masukkan biar kelihatan rapi. Kalau yang melihat itu rapi. Ya saya suka hati tak masuk, tak keluarkan nggak apa-apa. Karena sifatnya bajunya kan dikeluarkan juga boleh, dimasukkan juga boleh. Tapi saya mencoba jadi contoh supaya kelihatan rapi itu seperti apa, ya tak masukkan bajunya. Kecuali kalau bajunya itu apa kayak batik, gitu. Kalau batik kan nggak pantas saya masukkan. Ya kan? Makanya dikeluarkan. Baju muslim kan nggak cocok dimasukkan, dikeluarkan. Ya,
ada istilah Kelvin kan stylenya sendiri-sendiri. Ya, setelahnya sendiri-sendiri. Style kita kan macam-macam. Ya kalau pakai batik, pakai jas, ya maksud jasnya apa dimasukkan? Pantas nggak kira-kira? Pakai batik dimasukkan, pantas nggak kira-kira? Baju muslim dimasukkan, pantas nggak kira-kira? Kecuali kalau baju kemeja, ya kan? Apa itu dimasukkan? Biar apa? Rapi. Paham nggak? Ini baju saya masukkan. Ngelihatmu gimana? Rapi apa? Rapi apa? Contoh, nek rapi, nek nggak rapi jangan dicontoh. Kenapa? Sekolah itu ya banyak yang mencerminkan sikap-sikap yang kurang baik juga ada. Tidak semuanya itu baik. Makanya apa? Kamu sebagai anak sekolah jangan berpatokan pada yang nggak baik. Oh Pak, aku melo Pak Kaya, baju nggak dikeluarkan, jangan. Ambil mana yang terbaik di sini. Ini lembaga sosial, namanya lembaga pendidikan. Salah satunya memberikan contoh untuk mendidik ke hal yang lebih baik. Ini loh, ada memelihara hubungan tersebut serta pola-pola sesuai dengan kepentingan. Pentingnya apa sekolah di sini? Untuk menciptakan siswa yang disiplin. Paham ya? Oke. Nah, menurut yang kedua, sistem pola sosial tersusun rapi dan relatif bersifat permanen serta mengandung perilaku-perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu dari masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menurut Bruce C. Cohen. Lembaga sosial itu ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bayangkan kalau dalam satu kecamatan Martapura ini hanya ada satu SMA. Mau sekolah di mana yang lain? Satu SMA terbatas lagi. Mau sekolah di mana kalian? Makanya dibuatkan, ini ada 3 SMA, 1, 2, 3, nanti ada SMK-nya, nanti swasta ada, silakan sini sesuai dengan speknya masing-masing. Untuk apa? Menampung kebutuhan dari masyarakat. Gue pengen sekolah opo. Kita kemarin hampir menolak 100 siswa, itu sudah 2 kelas loh ya, 3 kelas itu. Kita tolak, nggak lulus. Silakan sekolah yang lain, di swasta mau di mana, silakan. Ya kan? Berarti apa? Sekolah kita banyak yang ingin masuk ke sini, hampir 3 kelas kita tolak. Kalau kita terima semua sesuai dengan kuotanya, berarti kita ada 10 kelas per jenjang. Bayangkan, 10 kelas per jenjang, kalau semuanya berarti ada 30 kelas. Berarti siswanya hampir 1000. 1000 lebih ya? 1000 lebih. Tapi kasihan yang lain. Oh, anak ini pengen teknik, oh ya sana. Di SMK, oh ini pengen kesehatan, oh berarti di SMK kesehatan. Oh anak ini pengen ekonomi, oh silakan ambil jurusan akuntansi di SMK. Paham ya? Nah. Kesimpulan definisi lembaga sosial dari beberapa ahli, ini ada 1 lembaga sosial berkait dengan kebutuhan pokok manusia dalam masyarakat. Butuh nggak ekonomi? Butuh nggak pendidikan? Butuh nggak keagamaan? Ya kan? Salah satunya didirikan KUA itu butuhnya apa? Untuk orang yang mau nikah. Ada pengadilan agama untuk orang yang ngurusi harta gonogini dan perceraian. Ya walaupun perceraian tidak diperbolehkan, ya, tapi disediakan lembaganya karena itu diizinkan dengan beberapa alasan. Gitu. Aturan agama itu kan nggak mengikat. Salah satunya itu perceraian itu yang dilaknat oleh Allah, tapi diizinkan ketika ada alasan yang kuat untuk melakukan perceraian. Makanya apa? Diadili di pengadilan agama. Itu khusus itu. Yang mengadili tentang pengadilan yang kriminal itu ada lagi. Yang kedua, lembaga sosial merupakan organisasi yang relatif tetap. Lembaga sosial merupakan organisasi yang tersusun dan terstruktur. Lembaga sosial merupakan cara bertindak yang bersifat mengikat. Lembaga sosial ini nanti kalau kamu ada permasalahan di mediasi, mediatornya siapa? Ya kan? Oh, saya menunjuk kalau untuk perceraian pengadilan agama, berarti jaksa. Apa keputusan jaksa itu yang mengikat? Harus ditaati. Ya. Kemudian proses pembentukan lembaga sosial di sini.
Nah, ya. Tumbuhnya lembaga sosial oleh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan. Maka dirumuskan norma-norma dalam masyarakat. Mula-mula norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-lama norma tersebut dibuat secara sadar. Ya. Contoh, kemarin di rombongan kawanmu itu, ustadznya minta, Pak, tolong izinkan anak-anak saya untuk mengikuti remaja masjid karena ada pengukuhan dari Kemenak. Mohon diizinkan sebelum sholat Jumat. Oke, nanti saya minta bukti anak-anak itu mengikuti kegiatan sampai akhir kegiatan. Saya kirim 5 orang kemarin dari rombongan, ya kan? Walaupun dia nggak sekolah di sini di kelas ini, tapi dia berada di kegiatan yang positif, yaitu lembaga keagamaan, ya kan? Ini bentuk kemitraan di antara sekolah dengan masyarakat. Masyarakat yang di situ adalah lembaga keagamaan, yaitu remaja masjid di situ. Paham? Silakan kalau kamu nanti ada kegiatan di luar, ya kan, yang memang itu ada dampak positifnya, memang lembaga sosialnya ada, silakan mengajukan izin untuk mengikuti kegiatan tersebut. Paham ya? Oke. Nah ini, ya. Cara, ya secara sosiologis dikenal adanya 4 pengertian norma. Cara itu apa? Ini loh. Yang menunjuk pada suatu bentuk perbuatan manusia. Cara, kamu diajari cara makan yang baik itu seperti apa? Harus menggunakan tangan mana? Mulutnya harus bagaimana? Nah, tidak boleh mengecap dan sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan kesehatan. Kamu harus ngunyahnya berapa kali? Ya kan? Kamu nggak boleh sambil jalan atau berdiri. Itu kan diajarkan di lembaga keluarga. Ini cara. Mosok gue diundang yang bupati Madang itu. Nah, pasti orang sampingmu akan berbisik, wih kayak kiri. Nah kan, coba kalian lihat anjing tuh kalau makan kan seperti itu. Nah itu menandakan apa? Tentang cara. Kalau makan nggak boleh berkecam. Paham? Oke, lanjut. Kebiasaanmu apa? Makanya kita nanti buat jurnal ya. Dari kegiatan bangun pagi subuh sampai menjelang tidur, apa kegiatan? Konsultasikan dengan orang tuamu. Saya dapat tugas ini akan menjadi suatu kebiasaan, yaitu bangun pagi. Paham tak? Kalau kebiasaanmu bangun siang, sering terlambat dan sebagainya, ya Rip ya. Ya Rip itu sering terlambat. Mungkin nggak pernah bangun pagi. Loh, saya rumahnya jauh 20 kilo yang nggak pernah terlambat loh. Kenapa bangun pagi? Jadwalnya tuh ada. Coba nanti kalian buat jadwal. Alarm dibunyikan. Saya bangun pagi, sholat subuh, kemudian belajar, kemudian olahraga, mandi, sarapan, berangkat sekolah, sekolah, pulang sekolah, apa, bla 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 bla. Sholat isya, istirahat, tidur. Paham? Tata kelakuan. Kemudian ada adat istiadat. Nah, ya. Jangan beralasan bahwa Pak adatku tuh memang seperti ini, jangan. Adatku tuh suruh bangun siang, jangan. Paham ya? Paham pernah? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan lembaga sosial? Bisa dikaitkan dengan perubahan sosial, karena antara lembaga sosial dan perubahan sosial itu ada hubungannya yang saling terkait. Ya, silakan. Ada? Simpulkan apa yang menjadi materi pembelajaran kita tentang lembaga sosial. Apa manfaat lembaga sosial bagi kehidupan kita? Silakan siapa? Silakan Tiara. Tidak saya, Pak. Iya, ada apa-apa. Ya, pakai ini. Biar dengar. Bahwa lembaga sosial sangat berpengaruh penting terhadap kehidupan masyarakat karena dapat mengubah
pola perilaku dan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Oke, Dah, ke terima arah kasih. yang lebih Baik. baik. Ada lagi? Siapa? Terkait dengan perubahan apa lembaga sosial? Ada lagi? Silakan. Lembaga sosial itu dapat membentuk karakteristik seseorang. Contohnya keluarga. Kan keluarga itu mendidik anaknya biar jadi lebih baik. Terus diatur semua tata cara kita berperilaku. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Terkait dengan lembaga sosial? Ada? Tentunya di dalam kehidupan pasti ada lembaga sosial, juga pasti ada namanya perubahan sosial yang diiringi dengan keberadaan lembaga-lembaga sosial yang ada untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat. Karena di dalam lembaga sosial, terutama sampai dari keluarga sampai ke lembaga-lembaga yang lain, itu pasti ada norma dan nilai yang terkandung yang bisa dimanfaatkan untuk ketertiban seluruh masyarakat. Paham? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan atau pertemuan berikutnya dengan materi lembaga sosial subbab yang lain, karena kita masih membahas tentang lembaga sosial. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk selalu mengikuti materi pembelajaran di sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Sekarang pelajaran siapa?